Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mulai mempelajari bab bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih kelanjutan dari bab 1 bilangan berpangkat tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, ada dua hal utama yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, dan yang kedua nanti kalian harus bisa menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya, sebelum kita masuk ke materi, diingatkan kembali kalian harus mengakses absensi online di web Moodle SNPN 23 Kota Bekasi. Kemudian kalian klik submit, kemudian diklik sesuai kondisi saat kalian mengakses ya. Jadi ada yang hadir, ada yang terlambat, ada yang menyusul. Untuk bisa klik hadir itu berarti harus mengakses sesuai jadwal sampai dengan 30 menit awal. Selewat dari 30 menit berarti kalian akan dianggap sebagai terlambat. Dan yang berikutnya lagi, kalau mengaksesnya berikutnya lagi berarti kalian akan dianggap sebagai menyusul. Oke, kembali ke materi. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada dua minggu kemarin. Yang pertama adalah rumus pembagian bilangan berpangkat. Kalian masih ingat ya rumus pembagian bilangan berpangkat? Kalau ada bentuk P pangkat M dibagi P pangkat N, maka bisa juga ditulis dalam bentuk pembagian biasa ya. Kalau ini dalam bentuk pecahan, kalau ini dalam bentuk pembagian biasa, maka hasilnya adalah tinggal kita kurangi pangkatnya, P pangkat N dikurangi N, dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. P nya ini harus sama, bilangan pokoknya harus sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumus perkalian bilangan berpangkat. P pangkat M kali P pangkat N, ini juga syaratnya bilangan pokoknya harus sama, maka hasilnya adalah P pangkat M ditambah N, pangkatnya dijumlahkan. Yang ketiga adalah rumus bilangan pangkat berpangkat. P pangkat M pangkat N, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Oke ya, masih ingat ya materi itu ya. Berikutnya kita akan masuk ke kegiatan 1 untuk pertemuan ketiga tentang bilangan real K0 pangkat 0. Ya, kita perhatikan di sini ada 3 contoh bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat. Ini contoh yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ingat tadi ya, pembagian berpangkat itu berarti sesuai dengan rumus yang tadi adalah pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 3, hasilnya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Nah, kalau kita hitung dengan membuat menjadi bentuk perkalian urean, 2 pangkat 3 berarti diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 yang penyebut juga sama, diuraikan jadi 2 kali 2 kali 2.
Berarti 2 kali 2 kali 2 adalah 8 per 8. Hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita simpulkan dari bentuk bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 0. Kalau dengan melakukan perhitungan diuraikan, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya adalah 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Ya, sekarang kita lanjut. Misalnya kita pakai bilangan pokok yang lain dengan pangkat yang lain. Misalnya adalah 5 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Sama sesuai dengan rumus pembagian bilangan berpangkat, berarti 5 pangkat 4 dikurang 4, berarti 5 pangkat 0. Kalau dihitung, diuraikan, hasilnya adalah 1. Berarti kesimpulannya 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita coba yang lain lagi. Min 3 pangkat 3 per min 3 pangkat 3. Sesuai rumus berarti min 3 pangkat 3 dikurang 3. Min 3 pangkat 0. Dengan perhitungan hasilnya juga 1. Berarti kesimpulannya ya, min 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau bilangannya yang lain? Kalian nanti bisa coba sendiri ya, coba lagi di rumah sendiri dengan bilangan pokok yang lain dan pangkat yang lain pula. Apakah hasil dari pangkat 0 itu sama, selalu sama? Ya, nanti kalau kalian sudah mencoba, kalian bisa menyimpulkan bahwa semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, jelas ya, cukup jelas ya. Coba ulang lagi, kesimpulannya adalah semua bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Baik. Sekarang kita coba soal latihannya. Ini cukup mudah. Ada 2 soal, selesaikan. Nomor 1, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5. Di sini ada 2 operasi bilangan berpangkat, yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Kalau kalian bingung, masih ragu-ragu, coba diselesaikan satu persatu. Misalnya perkaliannya dulu, baru kemudian nanti pembagiannya. Oke. Langkah-langkahnya salah satunya bisa seperti ini. Ini Bapak hitung dulu perkaliannya dulu, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, berarti pangkatnya dijumlahkan, 2 tambah 3 per 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 2 tambah 3 itu berarti 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurang 5 atau 3 pangkat 0, atau hasilnya adalah 1. Cukup mudah ya. Kita coba yang nomor 2, sama. Ini ada 2 operasi juga, operasi pembagian bentuk pecahan. Kemudian ada operasi pembagian yang lain, pembagian biasa. Ini langkahnya juga sama, dikerjakan satu persatu, kemudian kita akan temukan hasilnya. Ya, 2 pangkat min 3 per, ini karena penyebutnya bentuknya pembagian, berarti pangkatnya dikurang, 2 kurang 5. Berarti 2 pangkat min 3 per 2 pangkat min 3. Hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan berikutnya kegiatan 2. Kegiatan 2 adalah tentang bilangan real K0 pangkat negatif. Bilangan real K0 pangkat negatif. Ya, di sini ada 3 contoh lagi yang harus kita teliti satu persatu. Yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Sesuai dengan rumus pembagian berarti pangkatnya dikurang. 2 pangkat 3 dikurang 5 berarti 2 pangkat negatif 2. Oke, sekarang kalau kita hitung dengan uraian, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2.
Yang pembilangnya hasilnya 8, penyebutnya hasilnya 32. 8 per 32 disederhanakan jadi 1/4. Artinya apa? 2 pangkat min 2 itu nilainya sama dengan 1/4. Ya, ternyata 1/4 4-nya bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat min 2 itu nilainya juga sama dengan 1/2 pangkat 2. Perhatikan, ini pangkatnya negatif. Setelah bentuk 1/, pangkatnya berubah menjadi positif. Pangkat negatif berubah jadi positif, tapi syaratnya menjadi bentuk 1/. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 5 pangkat 4 per 5 pangkat 5 berarti 5 pangkat 4 dikurangi 5 berarti 5 pangkat 1. Dihitung dengan uraian, hasilnya adalah 1/5. Berarti 5 pangkat 1 itu sama dengan 1/5. 1/5 bisa juga ditulis menjadi 1/5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat negatif 1 itu sama nilainya dengan 1/5 pangkat 1. Perhatikan pangkatnya, ini negatif berubah menjadi pangkat positif, tapi bentuknya adalah 1/. Oke, contoh ketiga. Min 3 pangkat 3 per min 3 pangkat 7. Dengan rumus pembagian jadi min 3 pangkat 3 dikurang 7. Min 3 pangkat 4. Dihitung dengan uraian, menghasilkan 1/81. 1/81 itu nanti bisa diubah menjadi 1/3 pangkat 4. 81 itu 3 pangkat 4 ya. Oke, berarti kita simpulkan 3 pangkat min 4 itu sama dengan 1/81 atau sama dengan 1/3 pangkat 4. Perhatikan lagi pangkatnya. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Ya, ini juga sama dengan bahasan yang pertama tadi. Kalian bisa coba-coba lagi di rumah menggunakan bilangan pokok yang lain dan pangkat yang lain. Apakah nanti hasilnya akan tetap seperti ini? Kalau hasilnya tetap seperti ini, nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa pangkat negatif itu akan berubah menjadi pangkat positif ketika bentuknya diubah menjadi bentuk 1/. Ya, kesimpulannya bilangan berpangkat negatif P pangkat min N itu sama dengan 1/P pangkat N. Ini pangkatnya negatif berubah menjadi pangkat positif tapi bentuknya 1/. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasannya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau masih ragu-ragu, kalian bisa pause video ini kemudian diputar ulang dari awal ya, supaya penjelasannya bisa kalian simak kembali sehingga kalian menjadi lebih paham. Tak bisa ku tahan laju angin. Oke, kita masuk ke latihannya. Soalnya ada 3. Gampang ini. Tentukan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Nomor 1. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Ini pakai rumus pembagian biasa ya, berarti pangkatnya dikurang. 3 pangkat 2 kurang 5. Berarti 3 pangkat negatif 3. Ya, ketika pangkatnya negatif, ingat tadi rumus yang baru saja kita pelajari, pangkatnya bisa berubah menjadi positif dengan cara diubah menjadi bentuk 1/. Berarti ini bisa saya ubah menjadi 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu adalah 27. Berarti hasilnya adalah 1/27. Oke, lanjut nomor 2. 2 pangkat 2
kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Ini ada dua operasi, perkalian dan pembagian, berarti kita kerjakan satu persatu. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 2 tambah 3 per 2 pangkat 7. Hasilnya 2 pangkat, ini menjadi 5 karena pembagian jadi pangkatnya dikurang. 5 dikurang 7. Jadi 2 pangkat negatif 2. Ingat, pangkat negatif diubah menjadi bentuk 1 per pangkatnya menjadi positif. Berarti 1 per 2 pangkat 2. Pangkatnya jadi positif. Yang awalnya 2 pangkat min 2 berubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Berarti hasil terakhirnya adalah 1 per 4. Oke, contoh ketiga. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Hati-hati, di sini ada 3 operasi. Perkalian di pembilang, kemudian per atau pembagian, kemudian perkalian di penyebut. Kita kerjakan satu persatu. Perkaliannya dulu kita selesaikan. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu menjadi 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 itu menjadi 3 kali 2 pangkat 3. Kemudian kita selesaikan. 2 kali 3 berarti 6 pangkat 2 per 6 pangkat 3. Ini sekarang menjadi bentuk pembagian sederhana. Berarti kita pakai rumus pembagian. Pangkatnya dikurang. 6 pangkat 2 dikurang 3. Berarti 6 pangkat negatif 1. Ingat, pangkat negatif menjadi bentuk 1 per 6 pangkat 1. Atau nilainya adalah 1 per 6. Ya, demikian untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih belum paham, belum kurang jelas, kalian ulang lagi video ini supaya penjelasannya bisa kalian simak lebih lanjut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.